Halo semuanya, selamat datang di Practical Image Processing Using Python. Di episode kelima ini kita akan bahas mengenai Digital Image Representation dan File Format. Sebenarnya ini akan jadi 2 episode sebenarnya karena lumayan banyak materinya. Di yang pertama ini, di yang episode 5 ini kita akan bahas mengenai Digital Image Representation, dan di episode selanjutnya kita akan ngomongin tentang File Format. Di 2 episode ini nggak akan terlalu banyak codingnya, tapi akan bahas mengenai lebih ke konsep-konsepnya. Aku tahu ini emang practical image processing, tapi menurutku yang akan aku ajarin ini sebenarnya nggak nggak theoretical banget juga, lebih ke pemahaman secara umum aja. Jadi menurutku nggak ada salahnya kalau misalnya kita belajar ini juga. Oke, jadi untuk yang pertama btw aku pakai PowerPoint. Udah kayak presentasi di kelas. Oke. Yang pertama kita akan bahas mengenai Digital Image Representation. Spesifiknya kita akan bahas mengenai RGB, HSV, HSL, Grayscale, dan Binary. Oke, apa itu Digital Image Representation? Jadi gini, sebenarnya kan most likely kita itu digital image itu adalah misalnya hasil foto nih. Hasil foto misalnya dari suatu gambar kucing misalnya. Kucing kan sebenarnya gak mulus ya gitu ya, nggak ada rigid-rigidnya. Tapi kenyataannya adalah di dunia digital tuh nggak ada yang namanya nilai continuous. Karena digital tuh salah satu sifatnya adalah discrete. Artinya adalah akan selalu ada limitasi dari pengkotakan dari suatu nilai supaya bisa direpresentasikan dalam komputer. Dalam hal ini, dalam konteks digital image processing, image atau gambar itu direpresentasikan sebagai pixel. Pixel itu adalah intinya tuh kotak-kotak yang membangun sebuah gambar. Jadi sebagai contoh, misalnya ada gambar hutan kayak gini nih, hutan ada saljunya, terus ada pohonnya. Sebenarnya tuh gambar ini kan sebenarnya kita lihat seolah-olah sama dengan apa yang kita lihat di dunia nyata kan. Misalnya aku selfie, soalnya seolah-olah apa yang aku rasakan di muka aku tuh mirip dengan apa yang terlihat di gambar. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita zoom banget lebih jauh, sebenarnya tuh gambar-gambar tersebut tuh terdiri dari pixel-pixel yang merupakan bentuk representasi digital dari gambar muka aku, misalnya tadi selfie tersebut. Misalnya di sini nih, kalau misalkan kelihatan ya sebenarnya, kelihatan lah ya. Kalau misalkan di gambar ini, misalnya di poin ini spesifik kita zoom in, terus kayak gedein banget, ternyata hasilnya tuh gambarnya sebenarnya gini-gini. Dan ternyata terdiri dari kotak-kotak kayak gini. Nah, kalau di zoom kan kayak kelihatan banget kan, oh ya di situ ada gambar putih, di sini ada warna hijau. Tapi karena mata manusia itu nggak bener-bener ngelihat 100% kayak di sedetail itu, makanya nggak kelihatan bagus. Makanya kenapa salah satu aspek gambar itu adalah megapikselnya, atau aspek dari kamera adalah megapikselnya, karena artinya di size yang sama kamu tuh mau sebanyak mungkin pixel biar nggak kelihatan sama mata manusia gitu loh. Biar kalau misalnya di post itu nggak kelihatan kotak-kotak kecilnya. Misalnya kayak gitu. Tapi kenyataannya sebenarnya kalau misalnya kita zoom lebih jauh tuh sebenarnya terdiri dari kotak-kotak, dan kotak-kotaknya kayak gini, dan tiap pixel tuh punya nilainya masing-masing. Intinya kayak gitu. Contoh lainnya misalnya kamu punya gambar 32 bit, 8 bit kayak gitu-gitu. Sebenarnya setiap gambar itu terdiri dari pixel-pixel. Contohnya adalah gambar Super Mario Bros kayak gini. Sebenarnya kayak ini berapa pixel tuh warnanya merah. Kalau misalnya pixel sini warnanya coklat dan kuning kayak gini sama ini, oh iya ternyata hasilnya itu adalah gambar Super Mario sebagaimana kita lihat di game. Atau misalnya di sini gambar rubah, misalnya kalau misalkan dibentuk kayak gini dan warnanya kayak gini, ternyata bentuknya tuh kayak rubah. Tapi jadi sebenarnya tuh gambar yang kita lihat itu sebenarnya sama kayak gini, cuman pixelnya ini karena dia banyak banget dan dikrem di layar di layar laptop kamu atau di layar HP kamu yang sekecil itu, makanya sebanyak pixel itu tuh nggak kelihatan banget di layar kamu gitu loh. Oke, selanjutnya, jadi intinya tuh setiap image itu terdiri dari pixel. Pixel tuh kayak satuan terkecil dari sebuah gambar, dari sebuah data gambar digital, yang terdiri dari kolom dan baris atau columns and rows. Ya, ini adalah kolomnya, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Kolom ini adalah rows-nya atau barisnya, baris A, baris B, baris C. Nah, misalnya di sini dilihat kalau misalnya tiap pixel itu warnanya kan beda-beda.
Nah, sebenarnya inilah yang dimaksud dengan digital image representation. Jadi bagaimana data digital data citra digital ini direpresentasikan untuk mau itu ditampilkan atau diberikan image processing. Jadi setiap data pixel itu punya gambarnya. Nah, nilai di dalam inilah yang aku maksud dengan digital image representation. Bagaimana ini direpresentasikan kayak gitu loh. Pada dasarnya jenisnya ada beberapa macam, tapi yang akan aku tunjukin itu ada 4 atau 3, aku lupa lagi. Oke, kita langsung aja lanjut. Yang pertama adalah RGB. Ini yang mungkin paling populer ya. RGB tentu saja red, green, dan blue. Jadi intinya tuh satu pixel warna ini tuh adalah terdiri dari 3 channel. Channel red, channel green, dan channel blue. Ini termasuknya ke untuk yang colorful gitu ya. Jadi kayak per warna itu, per pixel itu adalah ada 3 value, yaitu value rednya berapa, value greennya berapa, value bluenya gimana. Dan seolah-olah memang nilai value tersebut tuh di mix jadi satu, makanya jadi satu warna tertentu. Ini agak mirip sama kayak kalau misalnya kalian nyampurin cat gitu loh. Misalnya kalian mau dapat warna hijau, ya kalian nyampur warna biru sama kuning. Nah, itu juga kurang lebih konsepnya sama. Jadi di pixel itu tuh adalah campuran dari 3 channel warna tersebut untuk hasilnya menampilkan nilai warna tertentu yang selanjutnya ditampilkan oleh display LCD kalian dan dilihat sama diri kalian sendiri. Dan bisa dilihat sendiri bahwa blue, green, dan red ini kan komponen 3 channel tersebut ya. Dan nilai tersebut tuh range-nya tuh 0 sampai 255. 0 itu artinya nggak ada red, atau nggak ada green, atau nggak ada blue, dan 255 sendiri itu adalah warna maksimumnya, yaitu kalau red ya merah banget 255 tuh, green tuh 255, blue tuh paling maksimalnya 255. Dan ketika dicampurkan itu hasilnya jadi beda-beda. Yang paling sederhana bisa kita ngerti kalau misalnya semuanya 0, jadi rednya 0, greennya 0, bluenya 0, hasilnya adalah, kalau nggak ada warna sama sekali, hasilnya adalah hitam. Jadi komputer itu merepresentasikan nilai 00 dari RGB itu sebagai hitam. Contohnya misalnya ini di slice kayak gini. Atau ya kalau misalkan di sini koordinat warna di sini otomatis adalah rednya adalah 1/5. 1/5 itu maksudnya ini kan red nih. Ini adalah titik nolnya red, ini sampai maksimumnya red lah. Maksud dari 1/5 adalah karena ini di sini kan jajarannya red untuk yang pertama ya. Jadi dia tuh 1/5 dari nilai maksimal dari red. Green itu 3 karena dia di sini 3. 3 ini 1, 2, 3 dari 5-nya maksimal, dari yang maksimalnya. Untuk blue adalah 4/5 karena dia ada di garis yang sini. Ini kayak gitu. Jadi pencampurannya. Oh ya, by the way, untuk range-nya 0 sampai 255 ini atau 256 step size ini tuh kalau nggak salah tuh beda-beda. Tapi untuk OpenCV khususnya size range-nya itu adalah 0 sampai 255. Yang selanjutnya adalah SHV dan HSL. Kenapa aku satuin? Karena konsepnya agak mirip. Jadi gini, perbedaan dasar dengan RGB adalah ketiga komponen RGB itu red, green, dan blue, semuanya itu warna. Jadi satu pixel itu semuanya adalah data pencampuran warnanya. Sementara HSV itu macam-macam. Untuk HSV adalah hue, saturation, dan value. Untuk HSL adalah hue, saturation, dan lightness. Nah, untuk range-nya sendiri di OpenCV ya, spesifiknya untuk hue itu range-nya dari 0 sampai 179 atau 180 step size. Saturation itu 0 sampai 255 atau 256 step size. Value-nya 0 sampai 255. Begitu juga dengan HSL, nilainya sama. Tapi bedanya segimana sih sebenarnya? Nah, jadi ketiga komponen itu mendeskripsikan 3 hal yang sebenarnya berbeda. Nggak kayak RGB yang semuanya itu ngomongin masalah warna. Untuk HSV, hue itu sebenarnya mendeskripsikan sebenarnya warna apa sih yang di pixel itu tuh. Jadi hue itu adalah warnanya apa. Kalau misalnya kita lihat di silinder ini, hue itu kan arah changing-nya itu kan muter ya.
Nah, lihat ketika dia muter, itu dia beda warna. Oh, di sini ternyata hijau, di sini ternyata biru muda, di sini ternyata biru tua, lalu ke pink, ke ungu, ke merah, ke oranye, ke kuning, balik lagi ke hijau. Kayak gitu. Itu adalah hue. Jadi hue itu sama juga kayak yang di HSL, hue itu mendeskripsikan warnanya warna apa. Saturation di HSV itu mendeskripsikan kayak seolah-olah seberapa banyak sih dia dicampur dengan warna putih. Itu dalam tanda quote ya, sebenarnya nggak kayak gitu, tapi saturation itu kayak keterangannya kayak gimana. Lihat saturation itu, kalau misalnya kita lihat di sini, arahnya tuh keluar. Artinya di sini adalah nilai minimumnya dia. Artinya ketika sebuah hue punya saturation 0, artinya dia tuh warnanya tuh cenderung menuju ke putih. Atau saturationnya kecil tuh artinya menuju ke putih. Ketika gambarnya saturate, mungkin kalian juga udah pernah dengar di fotografi, ketika dia saturate itu kayak warnanya tuh kayak jelas banget, kayak pekat banget kayak gitu loh. Kayak jadi saturate itu kayak lightness-nya lah atau apalah. Jadi mungkin aku mungkin nggak bisa mendeskripsikan dengan baik, tapi mungkin ketika dilihat grafik di sini atau apapun namanya ini, saturation tuh bentuknya kayak gitu. Ketika dia gede nilainya, ternyata warnanya cenderung lebih tidak keputihan. Tidak keputihan. Untuk value sendiri, value itu artinya dia banyak atau tidaknya warna tersebut. Jadi kayak kepekatan warnanya itu sendiri. Ketika value-nya tinggi, otomatis warnanya akan semakin cerah. Ketika value-nya itu rendah, otomatis dia warnanya hitam. Jadi dalam format HSV, nilai value itu hue-nya mau berapapun, asalkan dan saturation-nya berapapun, asalkan value-nya itu 0, dia akan jadi hitam. Sementara kalau misalkan di RGB, untuk bikin hitam itu apa tadi? Kombinasinya, red-nya harus 0, green-nya harus 0, blue-nya harus 0, itu bakal bikin hitam. Sementara di HSV, dia harus yang penting value-nya 0. Sementara di HSL, mirip, tadi hue-nya sama, warnanya apa, saturation-nya juga sama, kurang lebih. Sementara lightness-nya adalah seberapa cerah. Kalau misalnya kalian lihat, semakin besar lightness-nya itu dia semakin mendekat ke putih. Semakin nggak ada lightness-nya, dia mendekati ke hitam. Jadi untuk mendapatkan hitam, di ini ya lightness-nya harus 0. Sama kayak ini. Untuk putih ya lightness-nya harus 1, berapapun hue atau saturation-nya. Intinya sih kayak gitu. Nah, perbedaannya sebenarnya apa? Jadi gini, sebenarnya kan nanti ada yang namanya sistem formatting kan, sistem conversion color kan. Kalian bisa format dari RGB ke HSV. Tapi ini harus diingat benar-benar bahwa ketika kalian memformat RGB ke HSV atau RGB ke HSL, itu kalian tidak merubah datanya. Datanya tuh masih itu, gambar kucing tuh masih gambar kucing yang itu, kalian tidak merubah apapun. Kalian cuma merubah formatting representation-nya saja. Kenapa itu penting? Representasinya berbeda karena mungkin image processing yang mau kalian terapkan juga berbeda. Misalnya, salah satu project yang akan aku kerjakan di nanti episode berapa nggak tahu, adalah gimana caranya kita mau color space filtering atau memfilter color di range warna tertentu. Coba deh kalian pikirin, kalau misalnya kalian mau ngepick atau mau ngambil warna tertentu aja, tapi kalian harus ngambil di range warna, kira-kira bakal susah nggak sih? Bakal susah dong, karena kita kayak mau ngambil warna tertentu, tapi di range warna yang kombinasinya itu menghasilkan warna gitu loh. Jadi bikin susah gitu loh. Bukan berarti nggak mungkin, tapi jadinya tuh susah banget. Aku misalnya mau ngambil nilai segini aja nih, 2 kotak ini aja misalnya. Ya berarti aku harus lihat red-nya untuk yang ini tuh mulainya berapa, threshold bawahnya berapa, sama threshold atasnya berapa kan. Dan itu tuh lebih susah kalau misalnya kita melakukan color space filtering menggunakan formatting RGB. Tapi kalau misalnya kita pakai HSV, itu akan jauh lebih mudah. Karena ketiga nilai itu independen. Hue, saturation, sama value itu tidak mempengaruhi masing-masing. Nggak kayak RGB. Dia tuh independent channel yang ketika dia berubah tuh nggak mempengaruhi semuanya gitu loh. Jadi dia tuh independen aja. Jadi otomatis ketika kita melakukan color space filtering itu lebih gampang dan lebih cocok kalau misalnya kita menggunakan formatting HSV atau HSL. Tapi di project yang aku kerjakan tuh kita pakai HSV. Itu coba juga ya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah grayscale. Grayscale ini channel gambar satu channel. Kalau tadi kan kayak ini kan kayak colorful gitu kan, kayak 3 channel, ada red, green, blue, atau enggak yang ini
hue saturation value atau hue saturation lightness. Untuk grayscale itu dia cuma satu channel, dia melambangkan derajat keabuan, seberapa abu sih gambar tersebut. Jadi ini kayak format lain gitu loh. Jadi ketika di pixel ini misalnya ketika RGB atau HSV itu per colornya itu punya tiga value, antara itu RGB atau HSV-nya, grayscale itu cuma punya satu value yang melambangkan derajat keabuannya. Dan range-nya itu 0 sampai 255 kalau di OpenCV. Artinya ada 256 step size. Kalau misalnya 0, artinya seperti yang di sini, 0 itu adalah hitam dan putih itu adalah 255. Jadi untuk grayscale itu ininya contohnya kayak gitu. Dan selanjutnya adalah binary. Binary itu sebenarnya grayscale, tapi di mana dia tuh nggak punya derajat keabuannya. Dia tuh antara hitam banget atau putih banget. Jadi makanya binary itu kan antara 1 atau 0 ya. Cuman karena pendeskripsian warnanya itu berdasarkan grayscale, makanya 0 atau 1255. Jadi nggak ada in between antara dia hitam atau putih. Kayak gitu. Sebenarnya nanti juga ada atau enggak kita langsung dulu ke contohnya deh. Ini contohnya. Contoh dari ketiga gambar tersebut, ini ada yang colorful. Colorful maksud aku adalah RGB, HSV dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tuh gambarnya masih yang kayak gini. Jadi dia ada warnanya, ada kuning, ada hijau, ada biru, ada putih, ada hitam dan lain sebagainya. Ketika di-convert ke grayscale, sebenarnya yang terjadi adalah nilai, kalau misalnya dari RGB ke grayscale ya. Kalau dari RGB ke grayscale itu sebenarnya dia ngambil per pixelnya itu, dia ambil nilainya, lalu dia rata-ratakan. Jadi misalnya di pixel koordinat 0,0 nih yang tadi kolom sama misalnya yang ini nih di sini, misalnya di pixel pertama ini adalah nilai RGB-nya adalah berapa ya? Misalnya 10, 10, 10, ya berarti dia akan tambahin 10 tambah 10 tambah 10 bagi 3, 10. Ya udah berarti di situ tuh 10. Nah itu tuh konversi ke grayscale kayak gitu. Nah, kalian juga bisa konversi itu ke nilai binary. Nah, tapi untuk binary itu butuh satu argumen namanya threshold. Apa itu threshold? Threshold itu adalah ambang minimum atau maksimum, tergantung gimana lihatnya, dari ketika kapan sih suatu gambar itu harus dikonversi ke nilai tertentu. Dalam hal ini, kapan sih derajat keabuan itu harus dikonversi jadi putih dan kapan harus jadi hitam. Karena kan binary kan cuma antara putih banget atau hitam banget kan. Makanya untuk convert dari yang colorful kayak gini ke binary itu kalian nggak bisa langsung, tapi kalian harus convert dulu ke grayscale dan lalu baru ke binary. Dalam hal ini yang ngasilin gambar ini adalah dengan threshold 175. Artinya kalau misalnya ada per pixel nih, dia cek satu-satu nih. Kalau misalnya di pixel ini itu dia nilai derajat keabuannya itu misalnya 190, which is di atas 175 thresholdnya, otomatis dia akan dianggap sebagai warna putih. Dia akan langsung up itu ke 255. Kalau misalnya di atas 175 pokoknya jadi 255 aja. Ketika dia di bawah 175, dia akan dianggap hitam. Makanya di bagian grayscale yang lebih terang, misalnya di sini, itu dia anggap sebagai putih di sininya, lihat. Ini kan yang kayak lebih light, yang lebih terang di sini tuh dianggap putih kan. Sementara di bagian yang di sini, yang di bawah nih, bagian lantainya itu kan ini derajat keabuan yang most likely nilainya akan lebih rendah dari 175 kan, mendekati ke hitam lah. Makanya dia di floor itu ke bawah. Makanya untuk bagian yang terang ini dia jadi putih, bagian yang gelap dia jadi hitam, gitu ya, kayak gitu. Nah, terakhir sedikit gimana sih caranya nge-convert dari satu color space ke yang lainnya. Kita buka aja sebelahnya, misalnya aku bikin, kita save lagi, misalnya image processing 5, buset dapat lampu. Image processing 5, nggak salah. Image processing 5, kalau misalnya aku hapus aja semua ini, karena ini dari tutorial episode 4. Misalnya aku punya image sama kayak yang tadi, cv2.imread, jangan lupa namanya apa, misalnya kita mau yang kocheng.jpg. Nah, secara default nilai ini tuh OpenCV itu secara default melihat ini sebagai data RGB. Jadi makanya kalau misalnya mau yang lain ya harus konversi dari RGB ke yang lain ya. Contoh kita
tunjukkan im show misalnya ini RGB untuk yang image. Belum ini ya, belum cv2.weight key no. RGB yang ini, jadi lihat ini adalah gambar yang quote unquote colorful. Kalau misalnya kalian mau konversi itu ke HSV misalnya, image HSV, aku bilang cv2.cvt color. Argumen yang pertama convert color ini, argumen yang pertama adalah image apa yang mau di convert colornya, yaitu ya image-nya. Yang kedua adalah argumen mau kemana konversinya. cv2.color underscore karena ini ingat OpenCV melihat data RGB sebagai BGR, jadi sebaiknya aku namain ini BGR aja biar nggak bingung. BGR color underscore BGR to HSV. Kalau misalnya kita tampilkan cv2.imShow, kita kasih HSV nama framenya, yang kedua adalah gambarnya image underscore HSV. Kita run Ctrl B. My god, kenapa jam segini mati lampu ya? Look, kucingnya jadi kayak satanik gitu ya. kayak kucing jahat gitu. Tapi sebenarnya aku ingetin kembali, aku tadi udah bilang bahwa sebenarnya ketika kalian konversi BGR ke HSV atau RGB ke HSV, ini tuh sebenarnya gambarnya adalah gambar yang sama. Cuman ingat, OpenCV defaultnya itu dia itu ngambil data sebagai data BGR. Jadi ketika data nilai-nilai BGR ini udah dikonversikan nilai-nilai HSV, tapi dia tampilkan tuh dalam format yang data-datanya masih dalam HSV, makanya gambarnya jadi aneh kayak gini. Tapi sebenarnya ini tuh data yang sama aja sebenarnya, cuman penampilnya aja salah baca, dalam quote salah baca. Harusnya dia baca sebagai HSV, dia tapi baca sebagai BGR. Kayak gitu. Selanjutnya kalau misalnya kalian mau ke grayscale, image underscore grayscale. Aku asumsikan karena HSV sama kayak HSL, jadi kayak sama aja, mungkin sebetulnya color BGR to HSL. Kalau nggak salah itu deh. Aku sebenarnya nggak terlalu tahu ya tentang HSL. Semoga sama deh. Aku karena belum research. Wow. Professional tutorial YouTuber. HSL harusnya sih kayak gitu. Tapi nggak tahu deh. Mari kita coba. HSL National Attribute. Ya mungkin aku akan cari nanti kalau misalnya udah ketemu. Untuk sekarang kita skip aja dulu. Misalnya kita untuk grayscale adalah cv2.convert color sama kayak gini sih sebenarnya. Tapi bedanya ini to gray. cv2.imShow ini gray scale, ini ke sini, Ctrl B, ini jadi grayscale, jadi nilai-nilai si yang itu jadi ke grayscalein. Sekarang aku biar nggak rusak kayak gini, masih komen aja. Selanjutnya ingat untuk konversi ke binary adalah untuk bilang image underscore binary atau black and white, terserah. cv2 dot wait, I actually forgot. Aku punya note-nya tapi it's okay. Actually forgot. Kalau misalnya kalian convert grayscale Python, oke, internet juga mati. Dude, this is like a really sad tutorial. Okay, cv2 dot binary
image-nya apa. So image grayscale. Mungkin aku harus cabutin dulu. Aku sebenarnya punya notes-nya di sini kalau nggak salah. Wait, where is it? Yang ini, hore. CV2. Oke, sorry. Ini. CV2.threshold gray thresh 255. CV2.thresh binary. Jadi kayak ini mau ngasih threshold dengan konversi ke binary. 255 adalah hasil yang muncul, hasil yang passing thresholdnya itu mau dikasih nilai berapa. Dalam case ini kita kasih 255. Kalau yang enggak itu udah defaultnya 0. Dan untuk menampilkannya cv2.info binary dan ini. Dan untuk thresholdnya kita kasih kayak tadi 175. Kalau kita lihat hasilnya adalah error. Kenapa? Oh sorry, ini namanya image grayscale. Ctrl B. Yap. Jadi karena kita lihat bahwa 175 itu kan kayak cenderung mau ke dekat ke putih, makanya cuman kayak bagian depan-depan doang yang derajat keabuannya mendekati putih yang terkonversi atau yang lulus filter lah istilahnya. Kalau misalnya kita sesuaikan, misalnya thresholdnya kita turunin jadi 100, hasilnya akan ada lebih banyak data yang passing dari thresholdnya. Artinya akan lebih banyak bagian gambar yang jadi di up jadi nilai 255 dan sisanya jadi nilai 0 dalam grayscale. Itu aja paling. Makasih, sorry ini banyak materinya. Aku tahu ini memang membosankan, tapi menurutku ini lumayan esensial. Jadi segitu aja mungkin tutorial untuk sekarang. Di tutorial selanjutnya kita akan bahas mengenai file saving formatting gitu, kayak JPEG, PNG, GIF, dan lain sebagainya, atau GIF, terserah gimana kalaupun kalian pronounce-nya. Terima kasih. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, komentar apapun, taruh aja di kolom komentar. But until then, I'll see you guys in the next tutorial. Bye. My God, habisnya juga buka.